kita akan mempelajari hadis. Hadis itu apa? Ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au taqririn, ucapan, statement Nabi, au fi'lin, perbuatan, action, sifat, sikap, perbuatan Nabi, au taqririn, atau perbuatan sahabat, ucapan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Itulah hadis, atau sinonim kata yang sama maknanya di hadis adalah sunnah. Jadi kalau ada namanya di Mesir itu jurusan hadis, kalau di Malaysia jurusan sunnah, kalau di Ciputat ada Darus Sunnah, kalau di Maroko ada Darul Hadis. Sama, sunnah dengan hadis, statement, ucapan, perbuatan. Nah, ini akan kita kaji. Hadis itu letaknya di mana? Kutub Sittah, 6 kitab induk: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. 6 kitab induk. Ada yang menyebut 9, tambah Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, kemudian Muwatta Imam Malik. 9. Kitabnya banyak, tapi ini yang masyhur, yang dijadikan sebagai pedoman. Nah, hadis yang pertama ini yang akan kita kaji adalah diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi. Dausi nama sukunya di Yaman, tapi kemudian setelah dia masuk Islam, nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari. Syirik, menghambakan diri pada matahari, tak boleh. Maka dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman, hamba dari yang maha penyayang. Nama bapaknya Sakhar, nama kampungnya Daus. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Tapi karena selalu membawa kucing dipanggil Ya Abahir, Abu Hurairah, yang selalu membawa kucing. Hadis ini diriwayatkan dari beliau mendengar langsung dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Sudah datang kepada kamu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sudah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Mubarak, yang diberkahi. Selalu kita mengucapkan semoga rumahnya berkah ya. Kalau ada orang nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua. Berkah itu diambil dari kata barakah. Onta yang berjalan, kalau onta itu turun ke bawah, menderum, berhenti, orang Arab menyebutnya barakah, ya beruku. Artinya ada banyak kebaikan, semoga kebaikan itu berdiam diri padamu. Makanya kita sebut barakallahu lak. Kalau ada orang punya anak, barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anakmu. Ketika minta doa, salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badannya sehat, wa ziyadatan fil ilm, ilmunya bertambah, wa barakatan, barakah. Semoga berkah ya, semoga berkah ya. Apa artinya? Berdiamlah keberkahan, kebaikan dalam dirimu. Makna berkah bertambah. Maka apa disebut bulan Ramadan itu bulan barakah? Karena di dalamnya banyak keberkahan, kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan itu Allah mewajibkan bagi kamu berpuasa. Siyam. Apa makna siyam? Menahan hawa nafsu dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bukan terbit matahari, terbit fajar. Itulah dia azan subuh sampai tenggelam matahari. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibukakan. Makna pintu surga dibukakan, kabar gembira. Pintu istana raja dibukakan untuk semua rakyat, walaupun pintunya tertutup. Apa maknanya pintu dibukakan? Kabar gembira. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Apa makna pintu neraka ditutup? Allah menutup tempat keburukan, maka kalian pun tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup otak, tutup pikiran, tutup hati. Makna menutup mata, kita tetap beraktivitas, masuk kantor, bekerja, tapi tutup hati kita untuk yang jelek-jelek. Wa tughallu fihi syayatin. Pada bulan itu setan-setan dibelenggu. Ini problem. Karena ada orang mempermasalahkan hadis ini. Ustaz, katanya setan dibelenggu, kok masih banyak orang yang makan di siang Ramadan? Kok masih banyak orang yang ngomong kotor, orang jahat? Kenapa makna kunci setan dikunci, dibelenggu, diikat? Ada penjelasan yang menarik dari Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Apa kata Imam An-Nawawi?
Ketika saya melihat ada beberapa profesor di bawah, lalu saya mau ngomong, mulut saya terkunci. Lalu saya katakan, seolah-olah mulutku terkunci. Padahal mulutku tidak terkunci. Mulutku sepertinya terkunci karena ada orang. Maka seakan-akan mulutku terkunci. Begitulah setan bolak-balik menggoda. Ayo makan, ayo berhubungan kelamin, ayo minum, ayo ngomongin orang. Tapi seolah-olah mulut setan terkunci. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa setan tidak terkunci? Padahal karena imanmu tidak kuat. Kekuatan imanmu, kehebatan tawakalmu, kemurnian ikhlasmu membuat setan seakan-akan terkunci. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun itu Pak Ustaz? 80 sekian tahun lamanya. Jadi balasannya cuma itu? Bukan. Karena dalam angka Arab yang paling banyak itu alf, 1000. Orang Arab menyebut sejuta, alf, 1000. Jadi maknanya batas limit tertinggi 1000. Khairum min alf, lebih baik daripada jumlah tertinggi. Tidak ada batasannya. Tapi sebenarnya ada kisah lain. Ketika itu Nabi menceritakan ada 4 orang yang ibadahnya luar biasa hebat. Siangnya jihad fisabilillah, malamnya qiyamul lail, tegak beribadah kepada Allah. 1 detik pun tak pernah berbuat maksiat. Sahabat sedih, bagaimana dengan kami? Jangan sedih, karena ada satu malam kalian akan mendapatkan lebih hebat daripada mereka. Itu hanya ada pada kita. Hadis ini ditutup dengan man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapat kebaikan di bulan ini, dia tidak akan dapat kebaikan di bulan yang lain. Siapa yang baik di bulan ini, alhamdulillah, bulan ini pun dia tidak baik, bulan ini pun dia ngomongin aib orang, bulan ini pun dia tetap makan, bulan ini pun dia tetap kata kasar, faqad hurim. Di bulan yang lain apalagi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan. Hadis itu kalau kita beli buku harus dilihat di akhir terjemahan ada dalam kurung HR, hadis riwayat. Jadi jangan terima, beli, dapatkan buku kalau hadisnya nggak jelas. Riwayat siapa? Karena kita tidak tahu. Maka kalau di Arab buku-bukunya ditahqiq. Nah, hadis yang tadi riwayat siapa? Dari Abu Hurairah. Betul, dalam kitab apa? HR Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga dengan hadis yang kedua ini. Disebutkan dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itulah Imam Hambali. Meninggal tahun 241. Makamnya di Baghdad, Irak. Jadi dia ahli fikih, imam mazhab yang keempat paling tua Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia punya satu kitab hadis namanya kitab Al-Musnad. Isinya antara 30.000 sampai 40.000. Ada yang mengatakan 40.000 hadis, ada yang mengatakan 30.000 hadis, tergantung cara mereka menghitungnya. Tapi yang jelas kitab ini besar. Hadis ini juga dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "As-salatul maktubatu ila as-salati." Dari satu salat ke salat berikutnya, allati ba'daha kaffaratul lima bainahuma, menutupi dosa-dosa. Dari salat subuh ke salat zuhur ada stasiun, tertutup dosa. Dari salat zuhur ke salat asar, tertutup dosa. Dari salat asar ke salat maghrib, tertutup dosa. Dari salat maghrib ke salat isya, tertutup dosa. Dari salat isya tidur, bismika Allahumma ahya wa amun. Besok subuh, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Seperti orang yang buat rumah di tepi sungai. Subuh mandi, kemudian mungkin kena tanah kotor. Zuhur mandi lagi, kemudian kena debu, kena kusam, kusut. Asar mandi lagi. Kata Nabi, kalau di rumahmu di tepi sungai ada rumah, lalu kau tinggal di sana, lalu kemudian mandi sampai 5 kali sehari, masih adakah noda? Tentu tidak. Begitulah kafaratul lima bainahuma. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari salat Jumat ke Jumat berikutnya. Jadi ada yang menghapus per waktu, ada yang menghapus per pekan. Wal jumu'atu, dari suatu Jumat ilal jumu'ati, ke Jumat berikutnya, kafaratul lima bainahuma, juga menghapus dosa. Wasyahru ila syahri, syahr, bulan ke bulan ini,
Tadi dekat, agak jauh Jumat, agak jauh bulan. Artinya setahun dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya. Maka Nabi berkata, kafaratul lima bainahuma. Ini juga penghapus dosa. Kafarah dari 3 huruf. Kafarah, kafar. Bahasa Inggris cover, hard cover, sampulnya keras. Soft cover, sampulnya lembut. Setelah itu kita berdoa, Rabbana kaffir anna, ya Allah tutupi dosa kami. Oh, kalau begitu semua dosa ditutupi. Ya, tapi jangan lupa, ketika Allah menutup dosa seperti dinding yang mungkin ketika dipaku berlubang, maka kita malu kalau ada tamu datang lihat, oh dinding rumahnya bagus tapi kok dindingnya bekas paku, ditutup sehingga tidak terlihat. Tapi jangan lupa, bila engkau buat lagi, Allah akan bukakan. Yauma tublas sarair, hari itu dibukakan segala rahasia-rahasia. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah, kaffir anna sayyiatina, tutupilah segala silap salah dosa kami ya Allah. Allahumma astur auratina, tutupilah aurat cacat kami ya Allah. Jadi kalau kita ada silap salah, maka kita sholat. Tapi yang paling perlu difahami adalah, orang kalau sudah merasa bersih lalu buat dosa lagi. Kalau sudah merasa bersih, bukan begitu. Mungkin kita dulu pernah punya masa lalu yang gelap, lalu datanglah seorang Yahudi membawa pisau menemui seorang pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah ada pintu kebaikan untukku? Pendeta Yahudi marah. Tidak ada kebaikan untukmu, karena kau sudah membunuh 99 orang. Lalu orang ini kalap, dia ambil pisaunya, karena tidak ada kebaikan bagiku, untuk apa lagi aku hidup? Kaulah yang ke-100. Mati pendeta Yahudi itu. Islam tidak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa selain itu. Berapa banyak silap dosamu, kau angkat tanganmu, Allahu akbar, mengaku di hadapan Allah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Rabbi ighfirli, ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajburni, muliakan aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, beri aku rezeki, wahdini, beri aku hidayah, wa'afini, maafkan segala silap salahku, wa'fu anni, berikan kebaikan kepadaku. Aku tak ada apa-apanya ya Allah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, orang paling dekat kepada Allah wa huwa sajid, ketika dia bersujud, maka mintalah kepada Allah. Oleh sebab itu diisi bulan Ramadan ini memang betul-betul pengampunan dosa. Berapa banyak orang-orang di Ramadan yang tahun lalu amat sangat berharap di malam terakhir, ya Allah sampaikan usia kami di Ramadan ya Allah. Tapi begitu bulan Sya'ban kemarin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak semua ada kesempatan hidup. Maka kita pahami, dari Ramadan yang lalu ke Ramadan yang ini, kita banyak silap salah dosa. Saya nggak ada salah Pak Ustaz, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Ketika engkau berkata aku tidak ada silap, tidak ada salah, tidak dosa, saat itu engkau sedang silap, salah dan dosa. Karena orang yang mengaku tidak berdosa, dia sedang berbuat dosa. Kullu bani Adam khatta'un, aku anak cucu keturunan Adam, semuanya ini pelaku silap salah dan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabin, yang paling baik adalah orang yang bertaubat kembali ke jalan Allah. Maka di dalam bulan Ramadan penghapus dosa, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan, karena ketulusan, karena kebaikan, karena mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah segala silapnya, dosa-dosa kecilnya di masa yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka. Siapa yang celaka itu? Orang yang berjumpa dengan Ramadan, bertemu dengan Ramadan, hidup di dalam Ramadan, tapi Ramadan tidak menjadi penghapus dosanya. Inilah doa yang paling makbul. Nabi mengaminkan. Apa kata malaikat Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Apa kata Nabi? Amin. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita.